Di tahun 2001, buruh atau pekerja Indonesia berjumlah 88 juta jiwa, atau hampir separuh total penduduk Indonesia yang berjumlah 206 juta jiwa. Melihat jumlah ini, tidaklah heran ketika masih menjabat presiden, Soekarno pernah berucap bahwa buruh adalah sosok guru revolusi. Lalu seperti apakah sebagian masyarakat kini memaknai kata buruh atau pekerja ini? Dek, kata Ade buruh itu apa, Dek? Ya? Buruh. Buruh? Buruh, tenaga buruh. Buruh. Buruh itu pekerja. Pekerja di sebuah perusahaan, pabrik gitu. Pabrik. Ya. Ya sama orang yang kerja di pabrik, terus ya yang disuruh-suruh sama orang gitu. Kalau buruh mah intan mah kesannya tuh definisinya agak-agak gimana gitu. Konotasinya tuh negatif gitu. Kalau pekerja gitu rada gimana. Kalau buruh mah kesannya asa gimana. Buruh, mungkin kalau sama ini buruh identik dengan gaji yang kecil, terus hak-haknya kurang dipedulikan gitu ya. Sedangkan kalau karyawan mungkin ada pasal-pasal khusus hukum yang mengatur tentang mereka gitu. Buruh itu karyawan yang agak kasar kayaknya gitu di konotasikan sana. Kalau kata Bapak, Pekerja. ya. Apa bedanya buruh sama karyawan, Pak? Kalau buruh kesannya buruh kasar ya. Kalau karyawan misalnya kantoran gitulah. Kalau menurut saya sih kalau arti buruh itu ya apa namanya karyawan gitu ya. Tapi kalau secara kasarnya buruh itu kuli gitu. Bagaimana sebenarnya kaum buruh di Indonesia ini dibentuk? Untuk menjawabnya, mungkin kita harus melihat jauh ke belakang, ke diri kita, di masa-masa yang silam. Tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang memberi kesempatan kepada kaum kapitalis yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda untuk mendapatkan hak guna tanah dalam jangka waktu panjang dan menghapuskan campur tangan negara dalam industri pertanian, khususnya gula. Di masa sebelumnya, yakni pada masa tanam paksa, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh modal negara. Saat itu, perusahaan swasta hanya bisa menjadi kontraktor perusahaan negara. Sistem ini memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Belanda dalam waktu singkat, tapi tidak memberi kesempatan kaum pengusaha dan penanam modal dunia untuk ikut menuai untung di Hindia Belanda. Tahun 1870, melalui Tweede Kamer atau Majelis Rendah Kerajaan Belanda, mereka berhasil mendesak pemerintah Belanda untuk memberlakukan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Itu semua akhirnya benar-benar memantapkan perubahan masyarakat dari masyarakat yang semi kapitalis. Kalau kita bicara 1830 sampai 1870 adalah semi, itu atau proses transisinya. 1870 sudah bisa dibilang transisi sudah berakhir dan mereka hidup di kehidupan yang kapitalistik. Dari sinilah dimulai sistem ekonomi liberal. Industri-industri mulai mempekerjakan pekerja yang diupah. Saat itu dikenal dengan istilah kuli. Inilah awal terbentuknya kaum buruh atau kelas pekerja di Indonesia. Jadi lahirnya buruh di Indonesia itu bukan satu akibat dari perkembangan internal masyarakatnya, tapi lebih merupakan hasil dari proses yang didorong oleh satu kekuatan dari luar, yaitu modal. Berbarengan dengan tumbuhnya jumlah perusahaan di Hindia Belanda, rakyat yang sebagian besar adalah petani, mulai kehilangan tanah pertaniannya dan mereka umumnya berubah menjadi kuli-kuli bagi perusahaan Eropa. Tenaga kerja ini tidak otomatis ditarik langsung ke daerah industri, tapi industri itu sendiri datang ke daerah yang yang bisa mendukungnya, bukan hanya untuk lahannya, tapi juga untuk orangnya. Jadi orang petaninya itu tidak harus keluar dari lokalitasnya, dan ini artinya secara sosial atau secara kultural dia masih terikat dengan komunitas yang ada. Dengan kondisi masyarakat yang masih sedikit subsisten tersebut,
menyebabkan bisa dibangun upah yang murah. Upah para kuli yang rendah ini sangat beragam, bergantung pada lokasi dan sektor industri tempat mereka bekerja. Semakin jauh letak perusahaan dari ibu kota, semakin kecil pula upahnya. Industri perkebunan sebagai industri primadona menyediakan standar upah terendah di antara sektor lain, semisal pertambangan. Dapat dibayangkan betapa buruk nasib kuli yang bekerja di perkebunan di Sumatera Timur misalnya. Terkait dengan meluasnya penggunaan pekerja upahan ini, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Perburuhan pertama pada tahun 1880 yang dikenal sebagai Ordonansi Kuli. Ordonansi ini mewajibkan adanya kontrak untuk setiap kuli dan majikan. Kuli yang melanggar kontrak akan diganjar hukuman pidana atau dikenakan denda. Jika pengusaha yang melanggar, sanksinya hanya denda. Akan tetapi, para hakim biasanya tidak menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran yang dilakukan majikan. Sebaliknya, kuli seringkali dihukum hanya berdasarkan laporan majikan, tanpa melalui proses pembuktian. Bahkan di residen Sumatera Timur, para majikan sangat biasa bertindak layaknya penegak hukum itu sendiri. Mereka seringkali langsung menangkap, menyidang, dan menghukum para kuli yang dianggap melanggar kontrak. Menghadapi kesewenang-wenangan para majikan, para kuli yang didatangkan dari Jawa atau Cina tidak jarang melawan dengan melakukan aksi kolektif, walaupun mereka belum mengenal organisasi buruh. Perlawanan mereka saat itu biasanya langsung dicap oleh pemerintah kolonial sebagai aksi pemberontakan. Bagaimanapun bentuk dan pelaksanaannya, peraturan ini tetap dipakai sebagai alat promosi yang ampuh untuk mengundang para penanam modal swasta mancanegara. Investor-investor mulai beragam, datang dari berbagai negara, tidak semata-mata dari Belanda saja, tapi juga dari Amerika, juga dari Perancis, dari Inggris. Dan tentu saja mereka membawa juga sebagian kehidupannya di negerinya yang maju tersebut. Yang tidak bisa dilupakan adalah kehidupan untuk berserikat. Tahun 1903 kalau nggak salah, saya ingat, itu ada namanya desentralisasi. Nah, desentralisasi itu artinya kota itu akan melahirkan peraturan-peraturannya atau mungkin perangkat pemerintahan kotanya itu berdasarkan orang-orang yang di kota itu. Jadi mulailah terjadi pengelompokan. Jadi yang buruh membuat serikat buruh, yang lain juga membuat organisasinya sendiri gitu ya. Dalam konteks pemerintahan kota gitu. Pada awalnya, serikat-serikat buruh yang berdiri di Hindia Belanda tidak ditujukan bagi buruh-buruh pribumi. Swikerbond yang didirikan pada tahun 1906 di Surabaya hanya beranggotakan golongan menengah atas buruh Eropa di pabrik gula. Bahkan ada juga yang dari namanya saja jelas tampak bahwa serikat buruh ini hanya ditujukan bagi golongan buruh tertentu yang hanya dijabat oleh orang-orang Eropa. Misalnya Serikat Asisten Kebun di Delhi yang didirikan tahun 1907. Jikapun ada serikat buruh yang beranggotakan buruh pribumi, serikat ini tidak mengakui hak suara anggota pribumi. Ini terjadi pada Staatsboorbond, yaitu sebuah serikat buruh jawatan kereta api yang didirikan pada tahun 1905 di Bandung. Tanggal 14 November 1908, berdiri sebuah serikat buruh perkeretaapian lain di Semarang. Serikat buruh ini dibentuk oleh buruh-buruh Eropa dari 3 perusahaan kereta api swasta. Serikat ini diberi nama VSTP atau Serikat Buruh Kereta Api dan Tram. Selama 5 tahun pertama, VSTP lebih mengutamakan buruh Eropa, dan ini nampak dari susunan kepengurusan yang seluruhnya adalah orang Eropa. VSTP pertama adalah seperti itu. Ya, dia adalah pengelompokan kota yang dibangun oleh orang-orang yang punya latar belakang sosial demokrat di Belanda. Tapi waktu dia datang ke Hindia Belanda, dia tidak
tidak sebagai sosial demokrat. Dia sebagai orang yang bekerja di Hindia Belanda karena lapangan pekerjaan saat itu mungkin besar, ya, karena ada modal datang, butuh tenaga kerja, jadi mereka datang. Nah, karena jumlah mereka relatif banyak, mereka membuat kelompok dalam konteks kota. Jadi PSTP itu dibuat dalam konteks kota. Nggak ada PSTP sampai ke desa-desa, dia hanya di kota-kota. Ada politik etis di Indonesia. Politik etis adalah upaya balas jasa dari pemerintah Belanda terhadap rakyat di Hindia Belanda untuk sedikit dimajukan. Tapi sebenarnya politik etis sendiri ditujukan untuk menciptakan tenaga kerja profesional atau semi profesional dengan harga lebih murah. Kalau membutuhkan dokter atau jasa-jasa seperti itu, kalau didatangkan dari Eropa tentu gajinya sangat mahal. Jadi mendingan diciptakan orang-orang untuk pekerjaan seperti itu dari lingkungan Bumi Putra di sini. Tahun 1913, VSTP mengubah struktur keanggotaannya yang semula hanya untuk buruh asal Eropa, kini terbuka untuk semua golongan. Sejak itulah buruh pribumi mulai dapat masuk, tidak hanya sebagai anggota, tapi juga sebagai pengurus serikat. VSTP di tahun 1914 mengambil dua keputusan penting. Pertama, organisasi ini memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Serikat Buruh Transportasi Internasional. Dan yang kedua, memutuskan 3 dari 7 anggota Dewan Pengurus Harian Pusat adalah orang Indonesia. Salah satu dari ketiga orang itu adalah Semaun, seorang juru tulis berusia 16 tahun dari Stadspur Surabaya, yang sekaligus juga menjabat sebagai sekretaris cabang Surabaya Sarekat Islam, salah satu organisasi politik pribumi yang tertua. Secara perlahan, VSTP mengalami perubahan dari Serikat Orang Eropa menjadi Serikat Orang Indonesia. Di penghujung tahun 1913, VSTP hanya beranggotakan 1.242 buruh yang mayoritasnya, yakni 673 orang, adalah orang Eropa. 10 tahun kemudian, serikat ini memiliki 93 cabang di Jawa dan beberapa di Sumatera, dengan anggota sekitar 13.000 orang yang mayoritas utamanya adalah buruh Indonesia. Organisasi ini tetap karena dibuat oleh orang Eropa sampai tahap tertentu di Eropa. Nah, proses nativisasi lah ya, pempribumian PSTP itu kan karena proses kaderisasinya. Dan dalam kasus PSTP ini karena dilihat sebagai serikat buruh yang militan, itu biasanya elemen-elemen Eropanya itu diusir pulang. Jadi elemen-elemen pribuminya naik gitu. Sekalipun pada masa puncaknya, VSTP hanya berhasil merekrut 1/4 dari jumlah seluruh buruh kereta api di Hindia Belanda. Serikat ini cukup terpandang karena berhasil melindungi kepentingan anggotanya. VSTP secara rutin melakukan survei untuk mengetahui kondisi upah, cuti, jam kerja, dan keselamatan kesehatan para buruh. Sekali dalam sebulan, VSTP menerbitkan media pendidikan dan informasi dalam 2 bahasa. Edisi yang berbahasa Belanda bernama De Volharding, dan yang berbahasa Melayu Pasar adalah Si Tetap. Di bawah kepemimpinan Semaun dan Bergsma, tahun 1918, VSTP turut berjuang bagi dikeluarkannya anjuran pemerintah tentang tunjangan kebutuhan hidup guna meringankan beban para buruh yang harus menghadapi inflasi akibat Perang Dunia Pertama. Baik perusahaan swasta maupun milik negara sepakat untuk memberlakukan tunjangan ini. Besarannya berkisar antara 10 sampai dengan 20% dari upah. Semua usaha ini dilakukan oleh VSTP dengan dana serikat yang sebenarnya jauh dari ideal. Rata-rata hanya 30% anggota yang secara rutin membayar iuran. Bahkan ketika VSTP memasuki masa jaya, hanya 60% anggota yang menyetor iuran. Bersamaan dengan PSTP tumbuh sebagai serikat buruh, bersamaan dengan itu juga proses politik muncul. Jadi misalnya yang saya mau bilang begini, di kalangan orang-orang yang tadi berasal dari sekolah Belanda itu mulai membuat organisasi-organisasi politik seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, terus Indische Partij gitu loh. Nah, ketika
mereka muncul, serikat buruh menjadi penting, dan orang-orang dari organisasi politik ini kemudian mengorganisir sektor-sektor buruh yang belum terorganisir, dan yang belum terorganisir itu biasanya waktu itu adalah yang dari Pegadaian, karena itu kemudian orang-orang Budi Utomo yang mengorganisir, dan orang yang di buruh di pabrik gula, karena itu orang-orang Serikat Islam yang mengorganisir. Raden Mas Suryo Pranoto, seorang anggota pengurus pusat Sarekat Islam yang juga seorang priai keturunan Paku Alam III, berhasil mengorganisasi buruh-buruh pribumi pabrik gula di Yogyakarta dan sekitarnya. Lewat LSM-nya yang bernama Adi Darmo, Suryo Pranoto memprakarsai berdirinya sebuah serikat buruh gula yang bernama Personel Fabrik Bond atau PFB pada bulan Agustus 1918 di Yogyakarta. Pada tahun 1918 sampai tahun 1919 terjadi serentetan pemogokan di pabrik-pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja yang dirasakan semakin berat akibat inflasi sesudah Perang Dunia Pertama. Selain itu, para buruh juga harus menghadapi kenaikan harga beras akibat gagal panen di tahun 1919. PFB berhasil mendesak Gubernur Jenderal dan Volksraad atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda untuk melakukan perbaikan upah, jam kerja, pensiun, dan perumahan bagi buruh-buruh gula. Keberhasilan ini mendorong buruh-buruh di pabrik gula untuk bergabung dengan PFB. PFB berhasil menarik simpati ribuan buruh gula pribumi dalam waktu sangat singkat. Di akhir tahun 1918, PFB beranggotakan sekitar 700 orang saja. Tapi setahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 8.000 orang yang tersebar di 90 cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Agustus 1920, PFB mencatat 31.000 anggota dari 190 cabang di seluruh Pulau Jawa. Dan di akhir tahun 1920 ini, PFB menyatakan telah menghimpun 43.000 buruh pabrik gula sebagai anggotanya. VSTP dan PFB dan beberapa serikat buruh lain sempat menyatukan diri dalam sebuah vak sentral pada tahun 1919 di Yogyakarta. Ini adalah pusat serikat buruh pertama yang didirikan buruh pribumi di Hindia Belanda. Embrio federasi ini diorganisasi di Semarang oleh Nayawan dari VSTP dengan dibantu para aktivis SI Semarang. Dalam kongres pertama organisasi ini, Nayawan kemudian dipercaya sebagai sekretaris umum federasi. Ide menyatukan itu sebenarnya ide sederhana saja, karena modal itu harus dilawan bersama-sama, ya harus disatukan. Gitu. Jadi itu tidak mudah. Dalam pidato penjelasan haluan program kerja organisasi ini, Semaun menyampaikan gagasannya tentang gerakan revolusioner menuju kemerdekaan rakyat dan pentingnya rakyat di Hindia Belanda untuk bersatu agar dapat menentukan penghidupannya sendiri. Istilah revolusioner yang diusulkan Semaun ditentang habis-habisan oleh Suryo Pranoto dan beberapa pengurus pusat SI lainnya. Semaun akhirnya mengalah dan nama organisasi ini pun disepakati tidak mengandung kata revolusioner. Federasi ini dinamakan Persatuan Perkumpulan Buruh Hindia Belanda atau PPKB. Ide-ide yang muncul di PSTP itu lebih merupakan ide-ide, katakanlah sosialisme demokrat yang kiri. Terus di Personal Fabrik Bond itu adalah ide-ide sosial demokrat yang katakanlah kanan. Karena sosial demokrat sendiri itu kan ada dua sayapnya di Belanda, maupun ada dua cabang sayap itu di Hindia Belanda, ISDP yang kanan dan ISDV yang kiri. Sejak awal pendiriannya, ada perbedaan politik yang tajam antara Suryo Pranoto sebagai ketua dan Semaun sebagai wakil ketua di PPKB. Cokro Aminoto selaku ketua Sarekat Islam dan priai Jawa yang paling berpengaruh pada masa itu telah berusaha menengahi. Namun perseteruan di antara mereka tidak dapat diselesaikan, sehingga PPKB tidak berhasil menjalankan program-programnya. Dia berlangsung 2 tahun dan gagal. Dan itu gagal. Jadi, gagalnya itu karena apa? Karena warna politiknya ini nggak bisa dilepaskan atau dikesampingkan. Pertentangan politik ini semakin jelas ketika Semaun bersama rekan-rekannya dari VSTP dan Sarekat Islam Semarang mendirikan Partai Komunis di Hindia pada tahun 1920. Henk Snevely, seorang tokoh komunis internasional dari Belanda,
yang dulu berperan membidani VSTP dan ISDV dan diusir pulang ke negeri Belanda pada tahun 1918, kembali ke Hindia Belanda untuk ikut mendukung pendirian partai ini. Ketika organisasi politik seperti Sarekat Islam mulai melemah dan kehilangan pengaruh di masyarakat, simpati rakyat luas, termasuk kaum buruh, dengan cepat beralih ke PKI. PKI dianggap lebih tegas menentang kolonialisme dan imperialisme di Hindia Belanda. Lewat partai ini, Semaun dan kawan-kawannya lebih mudah mengorganisasi buruh dari sektor-sektor selain kereta api, termasuk dari industri gula di luar PFB. Pada tahun 1920 ini, Suryo Pranoto gagal menarik dukungan dari serikat-serikat anggota PPKB untuk menggalang sebuah pemogokan umum pada bulan Agustus. Rencana pemogokan ini akhirnya gagal. Akibatnya, anggota PFB kehilangan kepercayaan terhadap Suryo Pranoto. Namun, di atas itu semua, pengurus pusat PFB gagal merancang dan mengelola program jangka panjang, seperti program pendidikan anggota dan pengorganisasian. PFB juga bisa dibilang tidak memiliki pemasukan dana rutin selain uang pangkal anggota sebesar 25 sen. Iuran bulanan sebesar 15 sen ditambah 1% upah dianggap sangat memberatkan buruh kebanyakan, sehingga hampir seluruh anggota PFB tidak pernah membayar iuran. PFB akhirnya seperti sebatang pohon yang tumbuh sangat pesat dan sangat rindang, lalu tiba-tiba tumbang karena tidak kuasa menahan bobotnya sendiri. Serikat-serikat buruh itu pada kolaps. Personal pabrik bondnya dari Suryo Pranoto itu kan hanya bertahan kira-kira 2 tahun, setelah 20-an dia kolaps. PPPB juga setelah dia ditangkap si ininya siapa nih, Abdul Muiznya ditangkap, kalau nggak salah dia pernah jadi ketua di PPPB, terus dia kolaps ya. Yang masih bertahan kan PSTP ya, karena dia punya energi untuk itu. Ada perkembangan yang menjadi demikian radikal di lingkungan serikat, khususnya VSTP, sehingga mereka bisa melakukan satu pemogokan besar yang melibatkan satu jaringan luas kereta api di Pulau Jawa, dan itu berakibat pada mandeknya seluruh aktivitas. Dan karena demikian besar pengaruh peristiwa pemogokan tersebut, menjadikan pemerintah kolonial punya perhatian khusus. Kalau tadinya mungkin ya hanya diketahui ada kelompok-kelompok seperti itu, tapi ketika disadari bahwa itu menjadi sebuah ancaman terhadap industri, lain persoalannya. Nah, mulailah bekerja intel-intel, waktu itu disebut PID, Politik Inlichting Dienst atau Dinas Intel Politik, untuk mulai melakukan provokasi-provokasi pada kelompok-kelompok yang radikal tersebut. Mulai terjadi penangkapan-penangkapan. Sneflit ditangkap, dibuang ke Eropa, dikembalikan ke negeri Belanda. Kemudian Semaun dari Indonesia dibuang ke negeri Belanda. Tokoh-tokoh PKI yang tersisa di Hindia Belanda menggalang sebuah pemberontakan di Jawa dan di Sumatera pada November 1926 dan awal 1927. Sebagian pemimpin PKI, baik yang berada di Indonesia atau di luar negeri, tidak sepakat dengan aksi ini. Polisi kolonial yang sebelumnya sudah siaga setelah menghadapi aksi pemogokan antara tahun 1923 sampai 1925 dengan cepat meredakan pemberontakan yang bisa dibilang tidak terorganisasi ini. Beberapa pemimpin PKI dan anggota serikat buruh yang berhubungan dengan partai ini dihukum mati, dibunuh, dipenjara, dan dibuang ke Bovendigul, sebuah daerah di bagian selatan Papua. Bulan Desember 1926, pemerintah kolonial melarang pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan PKI dan serikat-serikat buruh yang terkait. PKI juga dinyatakan sebagai partai terlarang. Maka akhir tahun 1926 menjadi akhir pula fase pertama gerakan serikat buruh di Indonesia. Selama beberapa masa setelah pemberontakan tahun 26,
pemerintah kolonial sangat membatasi kehidupan serikat buruh. Gerakan serikat buruh semakin sepi karena hampir tidak ada lagi aktivis serikat buruh di Indonesia. Sisa-sisanya itu kemudian membentuk serikat buruh kecil yang menurut saya dia hanya bisa dilihat sebagai bagian dari sejarah individualitas ya. Jadi misalnya serikat buruh A, serikat buruh B, individualitas, tapi tidak bisa dibaca dalam suatu periode karena signifikansinya kemudian menjadi kecil gitu loh. Walaupun ada upaya-upaya membangun kembali, tapi proses pembangunan itu mungkin lebih bersifat wacana. Ada Sutomo yang menulis buku, ada Sultan Syahrir yang menulis buku. Ada upaya juga membentuk beberapa grup, tapi politik bergeser menjadi ke politik wacana. Pada awal tahun 40-an, pemerintah Belanda bersikap jauh lebih longgar terhadap serikat buruh. Pemerintah sadar bahwa perang Pasifik antara sekutu melawan Jepang telah pecah dan mereka perlu dukungan rakyat Indonesia untuk menghadapi Jepang. Tuan Yoshizawa selaku utusan Jepang diberitahu bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak akan menjual minyaknya pada Jepang, tapi hanya pada negara-negara sekutu. Pemerintah Hindia Belanda juga menitip pesan pada Jepang bahwa Hindia Belanda menolak penjajahan oleh negara manapun. Tahun 41, saya diangkat sebagai ya namanya dulu survivor. Kalau bahasa sekarang ya jurnalis. Tapi pekerjaan saya itu nomor satu ya menakar getah. Karena itu berkebun karet. Jadi menanam getah sudah orang itu menteres pohon karetnya. Waktu itu mulai perang, kemudian buruh-buruhnya itu ya seperti itu dilatih untuk latihan berbaris itu oleh Belanda. Jadi Belanda perkembangan itu mendatangkan seorang pensiunan sersan mayor orang Manado yang disuruh melatih buruh-buruh itu. Tapi usaha Belanda ini sudah terlambat. Militer Jepang dengan mudah menduduki Hindia Belanda. Masuknya Jepang juga dibantu oleh sebagian kaum nasionalis seperti Soekarno dan kawan-kawan karena dijanjikan akan diserahi kekuasaan atas Hindia Belanda jika cita-cita Asia Timur Raya tercapai. 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Nah, kemudian datang saatnya Jepang Belanda menyerah itu. Jadi dari pengalaman pertama saya mengetahui bagaimana orang yang kemarin kuasa, kemarin kaya, mendadak itu jadi loyo. Jadi orang yang nggak berdaya sama sekali. Tapi masih tetap di situ. Dan itu berlaku hampir 1 tahun. Jadi kemudian diadakan pengurangan tenaga kerja. Karena saya baru 1 tahun, itu yang dikenakan pengurangan dengan mendapatkan uang pesangon. Pemerintah militer Jepang membubarkan semua serikat buruh di Indonesia dan membentuk milisi-milisi dari kalangan buruh sebagai gantinya. Pada zaman Jepang nggak ada serikat, tapi ada angkatan muda kereta api. Ya, jadi bukan hanya masinis saja, tapi juga juru lansir dan sebagainya. Itu terutama yang muda-muda itu ya. Tidak lama setelah saya bekerja di Dipo Bandung, kita ini yang dari pendidikan menengah teknik itu ya, seperti saya, itu ditarik ke salah satu asrama yang dibikin oleh Jepang, namanya Jyokyo Suso, ya, Jyokyo Suso. Di dalam asrama itu kita bukan hanya dididik atau di upgrade untuk mengenal teknik perkeretaapian, tapi juga kita belajar sumo, belajar itu segala macam,
tusuk sama ya gitu. Sebab nantinya akan menjadi pimpinan kereta api di daerah-daerah itu tadinya. Pada masa pendudukan Jepang, sebagian besar rakyat mengalami penderitaan yang lebih hebat dibandingkan masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, nasib rakyat tetap sebagaimana nasib rakyat yang terhisap dan dijajah, laksana nasibnya orang yang lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Belanda itu kan waktu menjajah Indonesia masih lebih baik daripada Jepang. Di mana lebih baiknya? Lebih baik, Jepang itu kan kejam sekali. Kalau Belanda kan masih hak untuk bicara. Kan ada Volksraad untuk bicara dalam perwakilan rakyat apa itu kan ada. Untuk mengendalikan rakyat dan mengawasi pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik, militer Jepang menerapkan sistem yang kurang lebih masih kita pakai sampai sekarang, yaitu sistem rukun tetangga dan rukun warga, atau RT/RW. Akan tetapi, cita-cita Asia Timur Raya Jepang ternyata kandas dalam waktu singkat. Kekurangan logistik perang memaksa Jepang untuk menghentikan misinya dan menyerah, tapi Amerika tidak menggubrisnya, karena Jepang tidak bersedia menyerah tanpa syarat. 6 dan 8 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom yang membunuh rakyat sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua bom ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin. 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyambut kekalahan Jepang ini, 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia diproklamasikan di Jakarta. Kaum buruh mengambil peran dalam proses peralihan kekuasaan ini dengan merebut perusahaan-perusahaan yang dulunya dikuasai Jepang. Ada 5 atlet kita undang semua. Belum juga yang dari kebun karet itu kita undang. Kira-kira ada 25 orang di rumah saya. Jam 6 sore. Saya beritahu, kita saya baru pulang dari rapat di Malang, rapat di Komite Nasional Indonesia Daerah. Putusan rapat itu, satu, kita zona merdeka. Kedua, kewajiban kita sebagai kaum buruh harus mengambil alih perusahaan ini dari tangan Jepang untuk diserahkan kepada Republik Indonesia. Buruh-buruh Indonesia yang berada di luar negeri pun turut ambil bagian mendukung perjuangan Republik. Ketika mendengar pernyataan proklamasi lewat siaran radio dari Jakarta, anggota Serikat Buruh Kelautan Indonesia yang berada di Sydney sepakat untuk menolak membawa kapal Belanda ke Indonesia. Mereka meminta dukungan kepada Federasi Buruh Pelabuhan Australia untuk memboikot proses bongkar muat bagi kapal-kapal Belanda yang akan membawa logistik perang ke Indonesia. 4 tahun pertama sejak proklamasi, Indonesia harus menyelesaikan berbagai masalah pelik, seperti kondisi ekonomi yang buruk dan persaingan politik dalam negeri yang sengit. Pada saat yang sama, Indonesia juga harus melawan tentara sekutu yang diserahi kekuasaan atas Hindia Belanda oleh Jepang, dan tentara Nika Belanda yang tergabung di dalamnya. Kerajaan Belanda rupanya ingin kembali berkuasa di Indonesia. Ini kali pertama saya ungkapkan pada khalayak bahwa baru-baru ini beberapa orang Indonesia melarikan diri dan menyatakan pada kami bahwa mereka sangat anti-Jepang dan betapa mereka ditindas oleh Jepang. Kami yakin bahwa pada saatnya keadilan akan menentukan apakah kita, Nazi, atau Jepang yang akan jadi pemenang. Masa itu kini sudah di depan mata. Dr. Van Mook, saya bersama rakyat Amerika memberi hormat pada Yang Mulia Ratu, pada Anda, dan pada bangsa Belanda yang pemberani. Sementara itu, terbentuk berbagai macam kesatuan laskar untuk bergerilya melawan sekutu dan Nika. Kaum buruh pun turut membentuk milisi
yang kemudian dikenal sebagai Laskar Buruh. Orang-orang dari Serikat Buruh itu tidak semuanya masuk Laskar Buruh. Ada juga yang masuk BPRI, BPRI, pimpinan Bung Tomo. Itu ada. Ada juga yang masuk gerakan Hizbullah. Itu. Tapi ada juga itu. Tapi semuanya itu satu kan pada waktu itu, baik itu Hizbullah, BPRI, Laskar Buruh, TNI yang resmi itu juga menyatu di dalam melawan Belanda. 3 November 1945, Hatta selaku wakil presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai-partai politik. Dalam jangka waktu beberapa bulan saja, bermunculanlah berbagai macam partai politik. Banyak partai kemudian dengan sengaja membentuk serikat buruh baru sebagai organisasi bawahan atau underbow-nya, atau setidaknya berusaha memengaruhi serikat-serikat buruh yang saat itu sudah mulai terbentuk kembali. Tokoh PKI seperti Alimin berperan besar dalam menyatukan dua federasi pertama yang berdiri beberapa bulan setelah proklamasi. Penyatuan ini kemudian melahirkan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang disingkat SOBSI pada bulan November 1946. Dalam konvensinya ini, SOBSI menyerukan agar serikat-serikat buruh di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia meneruskan aksi boikot terhadap kapal-kapal pengangkut logistik perang Belanda yang akan menuju ke Indonesia. Mereka bilang pada orang-orang Belanda, bongkar muat itu memang kerjaan kami. Kapan saja kami bisa membongkar muat kapal yang akan ke Indonesia, asal ada jaminan kalau muatannya bukan senjata atau perbekalan perang melawan rakyat Indonesia. Mereka tidak bisa menjamin. Anjuran boikot pun segera menyebar ke berbagai serikat. Suatu hari para pekerja transport mematikan mesin truk-truk yang mengangkut muatan milik Belanda, sehingga kapal-kapal Belanda terdampar. Selanjutnya tukang cat kapal berhenti bekerja karena lapisan cat akan bisa mempercantik kapal Belanda yang terlalu hitam. Para teknisi dan tukang servis memadamkan senter. Petugas pengapalan menolak pesanan Belanda. Serikat Pelaut Australia malah sudah terlibat sejak awal. Segera mereka juga diikuti oleh 11 anak buah kapal Moreton Bay yang lebih sudi meloncat dari kapalnya ketimbang membawa tentara ke Jawa. Pesan kawat yang berisi dukungan datang dari Harry Bridges, Presiden Serikat Buruh Pelabuhan Amerika, juga dari buruh-buruh pelabuhan dan kelautan dari Cina, India, Malaysia, Selandia Baru, dan Kanada. Buruh dari berbagai negara mendukung aksi buruh Australia ini. Mereka nampak sibuk bermain kartu, tapi jangan mengganggu. Mereka sedang siaga. Begitu juga dengan para pelaut, tukang kayu, kuli batu bara, serikat kapal niaga, juru api dan kelasi, penjaga gudang, tukang pak, tukang cor, buruh bongkar muat, juru uap, juga tukang besi dan tukang listrik. Di seluruh pelabuhan, kapal-kapal Belanda itu tak bisa bergerak. SOBSI dengan cepat memperoleh dukungan dari berbagai serikat buruh di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, anggota federasi ini mencapai 34 serikat. Kondisi politik Indonesia yang tidak menentu karena berbagai faktor menyebabkan struktur keanggotaan SOBSI kembang kempis. Selain persaingan politik di dalam negeri, sikap pengurus pusat SOBSI terhadap hasil-hasil perjanjian dengan pihak Belanda seperti Linggarjati dan Renville menimbulkan pro kontra di antara anggota organisasi ini. Sementara itu, pertentangan di antara pemimpin RI sendiri akibat perjanjian-perjanjian tadi, salah satunya memuncak pada peristiwa Madiun pada bulan September 1948 yang menyebabkan banyak rakyat, termasuk kaum buruh, tewas terbunuh. Madiun itu begini, mula-mula di situ wali kota Madiun itu tidak ada. Nah, oleh karena itu dari kalangan ini Front Demokrasi Rakyat, FDR ya, Front Demokrasi Rakyat mengganti wali kota itu. Nah, itu oleh Hatta diisukan bahwa di Madiun timbul pemberontakan.
Nah, oleh karena itu Jenderal Sudirman mengirim Soeharto pada waktu itu misi overste ke Madiun untuk melihat ada apa di Madiun. Di Madiun Harto ketemu Muso pimpinan dari PKI, mengadakan keliling Madiun, tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di situ. Nah, sesudah pulang, salahnya si Harto ini sekarang yang masih hidup ini ya, itu tidak lapor ke Jenderal Sudirman maupun lapor kepada Bung Karno sebagai presiden, tapi dia lapor kepada Gatot Subroto yang pada waktu itu gubernur militer Solo. Nah, itu sehingga Jenderal Sudirman tidak tahu apa yang terjadi di Madiun, dan juga Bung Karno tidak tahu apa yang terjadi di Madiun, sehingga Siliwangi terlanjur dikirim ke Madiun, padahal yang diserang itu justru seperti kaum buruh kereta api itu ditangkepi karena mengadakan aksi nuntut upah. Terus Sebda juga ditangkepi. Jadi kenyataannya itu tidak ada apa-apa. Karena ada pengurus Sobsi yang dituduh terlibat, organisasi ini dikait-kaitkan dengan peristiwa Madiun ini. Karena kecewa dan takut, banyak anggota yang memutuskan keluar. Sobsi yang tadinya beranggota 34 serikat, kini hanya tinggal 19 serikat saja. 29 Januari 1949, atas dukungan wakil-wakil negara Asia, Australia, Afrika, dan beberapa negara lain, Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta adanya gencatan senjata antara Belanda dan RI. PBB melihat bahwa konflik antara Indonesia dan Belanda tidak lagi sebagai konflik dalam negeri kerajaan Belanda, tetapi sebagai konflik antar dua negara yang sama-sama berdaulat. Lewat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RIS atas wilayah bekas Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. Hari ini adalah suatu saat yang bersejarah dalam perhubungan Indonesia dengan Netherlands. Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat. Penyerahan kedaulatan secara resmi dengan upacara akan berlaku sebelum tanggal 30 Desember tahun 1949. Namun perjanjian ini membuat hutang Indonesia menjadi sangat besar karena Indonesia diharuskan membayar semua hutang pemerintah Belanda ketika memerangi Republik antara 1945 sampai 1949. Kondisi ekonomi di Indonesia menjadi semakin buruk. Kesepakatan KMB juga membuat kembalinya modal asing ke dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi liberal ini jelas merugikan kaum buruh. Dengan dalih penciptaan iklim investasi yang baik, pemerintah dan penguasa militer pada tahun 50 dan 51 mengeluarkan keputusan tentang pelarangan mogok bagi buruh. Kami sudah merencanakan untuk mengadakan pemugaan seluruh Indonesia yang meliputi kurang lebih 19.000 kaum buruh minyak. Sebelumnya kami sudah lapor kepada pemerintah, ketika itu kabinetnya itu dipimpin oleh Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Sehari sebelum pemugaan itu dilaksanakan, itu Tejak Sukumana sebagai Menteri Perburuan ketika itu mengumumkan undang-undang darurat larangan mogok, sehingga kami memang dilarang untuk mengadakan pemogokan. Tapi perundingan dengan majikan kami jalankan terus. Kalau tuntutan ketika itu tingkat upahnya itu kami tuntutkan itu untuk Sumatera Selatan misalnya 6 rupiah itu sebagai ancar-ancar. Terus untuk Pulau Jawa itu sekitar 3 rupiah. Jadi beda dengan Sumatera Selatan karena tingkat hidup di Sumatera Selatan sama di Jawa itu berbeda. Itu lantas menjadi mundur karena aksi itu tidak dilakukan dengan jalan mogok. Ketika kaum buruh menghadapi berbagai kesulitan ini, Sobsi kembali membesar dengan menghimpun puluhan serikat dari perusahaan swasta dan negara. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945,
persaingan antara Amerika beserta sekutunya yang dikenal sebagai Blok Barat dan Uni Soviet beserta negara-negara komunis lain yang dikenal sebagai Blok Timur menjadi semakin sengit. Masing-masing blok berusaha keras untuk meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Kondisi ini, yang umum dikenal sebagai Perang Dingin, juga berdampak pada dunia perpolitikan dan perserikatburuhan di Indonesia. Sejak lama memang ada pertikaian antara serikat buruh berdasarkan afiliasi mereka kepada partai-partai politik tertentu. Itu sudah ada dari dulu. Tetapi dengan adanya Perang Dingin, pertikaian itu menjadi lebih keras sifatnya dan dimasuki oleh unsur-unsur di luar dunia perserikatburuhan maupun di luar komunitas partai politik itu sendiri yang dari dulu memang ada pengaruhnya pada dinamika perserikatburuhan. Yang saya maksud terutama adalah unsur militer. Sejak kongres yang pertama, SOBSI bergabung dengan WFTU, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Gabungan Serikat Buruh Sedunia atau GSS. Perang Dingin kemudian memperparah perpecahan dalam tubuh GSS yang sudah ada sejak awal pendiriannya. Tahun 1949, anggota GSS yang berasal dari negara-negara non-komunis mendirikan konfederasi internasional baru dengan nama ICFTU. GSS sendiri kemudian identik sebagai internasional komunis. Ketika perpecahan itu terjadi, SOBSI mempertahankan keanggotaannya dalam GSS. Bahkan karena besarnya keanggotaan SOBSI, beberapa pengurus SOBSI duduk sebagai pengurus organisasi internasional ini. Pada akhir 1957, SOBSI sebagai organisasi buruh terbesar di Indonesia, berperan besar dalam proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Awalnya, setelah membatalkan pelaksanaan perjanjian KMB, Soekarno pada tanggal 2 Desember 1957 menyerukan agar para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk melakukan pemogokan umum. Seruan presiden ini dikeluarkan sebagai upaya meminta dukungan rakyat dalam rangka operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Ketika perusahaan-perusahaan itu sudah dikuasai kaum buruh, yang mayoritasnya adalah anggota SOBSI, kaum buruh berniat membentuk dewan-dewan perusahaan. Kira-kira inspirasi adalah sebetulnya sistem yang pada waktu itu ada di negara seperti Yugoslavia. Setidaknya diangan-angankan, dibayangkan bahwa buruh yang akan mempunyai peranan yang besar dalam mengelola perusahaan. Tapi itu tidak terjadi karena ada ketakutan bahwa PKI akan akan memperkuat kedudukan PKI. Ya, kalau itu diberikan kepada serikat-serikat buruh, yang pada waktu itu serikat buruh terbesarnya adalah SOBSI, ya, serikat buruh PKI yang besar. Jadi kalau diberikan kepada serikat buruh, ditakuti bahwa PKI akan kuat atau lebih kuat. Yang terutama khawatir dengan ini adalah militer. Dengan dalih keamanan, militer menempatkan perwira-perwira seniornya untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih oleh para buruh. Tapi yang penting di sini adalah bahwa untuk pertama kalinya militer sebagai satu institusi diletakkan dalam suatu posisi struktural sebagai manajer pengelola perusahaan menghadapi buruh. Jadi secara institusional militer mempunyai kepentingan untuk meredam terutama aliran gerakan serikat buruh yang sifatnya militan. Pada saat yang sama, militer secara kelembagaan telah berusaha memengaruhi serikat-serikat buruh dengan membentuk Badan Kerjasama Buruh Militer. Situasi ini mempertegas kompetisi politik ekonomi antara kekuatan kiri dan militer di Indonesia. Lalu beranjak dari BKS Bumil itu, militer itu melakukan aliansi dengan serikat-serikat buruh tertentu yang berideologi anti komunis.
Sehingga terjadi polarisasi yang sangat tegas antara serikat buruh yang bersimpati kepada aliran komunis maupun nasionalis radikal dengan yang anti. Untuk memperluas pengaruh di kalangan buruh, militer membentuk serikat-serikat baru di kalangan buruh tingkat atas yang berada di perusahaan-perusahaan negara yang telah dikuasai militer. Oleh Brigjen Soehardiman, serikat-serikat ini kemudian disatukan menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia atau SOKSI. Nah, itu terbentuk pada masa badan nasionalisasi di mana karyawan pada itu mempersatukan diri. Maksud daripada penyatuan tersebut adalah karena pada waktu itu negara kita sedang dalam ancaman rongrongan PKI, ya, yang pada saat-saat itu kami mendapatkan berita bahwa mereka akan juga membentuk serikat-serikat buruh selain sudah ada dan memperkuat posisinya di perusahaan-perusahaan yang bekas nasionalisasi. SOKSI itu dibentuk oleh militer itu sebagai tandingan langsung terhadap SOPSI. Jadi kalau SOPSI itu B-nya buruh, K itu karyawan. Kalau buruh itu di dalam imajinasi orang pada waktu itu sifatnya militan dan menuntut hak-haknya. Kalau K, karyawan, itu kira-kira orang baik-baik. Jadi tidak menentang majikan, kerjasama lah dengan majikan gitu. Kalau karyawan gitu. Jadi unsur militansinya hilang sebagai buruh. Satu usaha SOKSI untuk memperbesar pengaruhnya adalah menghimpun 97 ormas non-partisan parpol dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Tanggal 20 Oktober 1964, semua organisasi ini disatukan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Sekretariat Bersama Golongan Karya, sekalipun masih mempunyai usia yang masih muda, akan tetapi rakyat pekerja yang ada di dalamnya adalah pejuang-pejuang yang cukup dewasa dalam revolusi. 99% kader SOKSI ada di Partai Golkar. Karena dia juga mendirikan Golkar. Ya. Nah, jadi kalau sejarah terbentuknya Golkar, SOKSI yang membuat begitu banyak puluhan organisasi, ya, itu kemudian ditarik masukkan Golkar. Karena ideologinya sama, melaksanakan atau mewujudkan negara karya-karya negara Pancasila yang berdaulat, negara kesatuan dan sebagainya. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Kaum dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini suatu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti, maka kaum-kaumnya ini Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti nas. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Jadi kalau kita lihat statistiknya Departemen Perburuan pada waktu itu terjadi penurunan yang sangat tajam dari akhir tahun 50-an sampai pertengahan tahun 60-an dari aksi-aksi buruh. Yang disebabkan oleh beberapa hal. Satu adalah intervensi militer yang semakin sistematis di dalam dunia perburuhan. Tapi kedua, menurut saya juga karena Nasakom ini yang merupakan satu deal gitu, di mana sebetulnya SOPSI sebagai satu pucuk pimpinan dari gerakan buruh yang militan radikal diminta untuk ya tolonglah kendalikan anggotanya. Dampak Perang Dingin tidak hanya memperuncing persaingan antara PKI dan militer, tapi juga menciptakan persaingan di tubuh militer sendiri, terutama di Angkatan Darat. Setelah muncul isu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Soekarno, terjadilah peristiwa pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat
oleh pasukan Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Dengan memakai peristiwa ini sebagai momentum, Angkatan Darat pimpinan Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno. Pengambil alihan ini sendiri diawali dengan pengejaran dan pembunuhan pihak-pihak yang dituduhnya sebagai dalang pembunuhan, yakni orang-orang PKI dan organisasi yang dianggap berhubungan dengan partai ini, termasuk SOBSI. Aksi pengejaran ini berbuntut amuk massa di berbagai tempat. Situasi menjadi tidak terkendali. Soeharto kemudian diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Soekarno semakin tidak bisa mengendalikan situasi politik yang berkembang. Tanggal 11 Maret 1966, Soeharto seolah-olah telah diserahi kekuasaan penuh atas negara melalui secarik surat yang dinamakannya Super Semar. Keesokan harinya, Soeharto mengeluarkan perintah untuk membubarkan seluruh organisasi yang dianggapnya berhaluan kiri. Salah satu partai di antara semua partai yang sah waktu itu, yang legal, yang punya legitimasi, salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia, yang punya jumlah orang yang besar sekali. Mereka disalahkan untuk Gestapo itu, walaupun saya nggak percaya bahwa mereka menjadi otaknya. Saya tidak percaya sama sekali. Dan saya tidak kenal seorang profesor atau sejarawan yang percaya itu, yang pernah lihat datanya. Ya. Tetapi waktu itu Soeharto dengan jenderalnya dan ABRI-nya, mereka berhasil untuk salahkan PKI. Lalu ada pembunuhan massal di sini. Di antara 500.000 orang sampai 1 juta orang dibunuh, dan ratusan ribu lagi dimasukkan penjara tanpa proses pengadilan. Jadi kesempatan untuk membela diri nggak ada sama sekali. Jadi dihukum mati langsung atau masuk penjara untuk bertahun-tahun tanpa proses hukum. Jadi yang memasukkan mereka ke penjara tidak ada beban untuk meyakinkan atau untuk membuktikan bahwa mereka bersalah. Dimasukkan penjara saja, terkunci, sudah. Banyak korban pembersihan ini adalah anggota dan aktivis SOBSI. Serikat buruh ini beserta 62 serikat buruh afiliasinya akhirnya dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, berakhir pula perjalanan sebuah federasi buruh terbesar di Indonesia di masa awal kemerdekaannya. Segera setelah menjadi pejabat Presiden Indonesia, Soeharto mengirim beberapa dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ke pertemuan para investor di Jenewa pada bulan November 1967. Pertemuan yang disebut sebagai IIC atau Konferensi Investasi Indonesia ini digagas dan diselenggarakan oleh Time Incorporated, sebuah perusahaan media dari Amerika Serikat. Harus ada orang yang datang dan meyakinkan kepada para investor itu bahwa Indonesia adalah surga di dunia untuk para investor. Jadi semua konsep yang dulu bahwa ada Soekarno, bahwa Indonesia mau memperjuangkan kemerdekaannya dan lain sebagainya itu, bahwa ada PKI, sudah, lupakan itu semua. Indonesia sekarang buka pintunya sebesar-besarnya. Kan ini proses meyakinkan mereka. Jadi pihaknya dari Indonesia itu terdiri dari ada Emil Salim, ada Muhammad Sadli, pokoknya banyak. Delegasinya kalau nggak salah ada 15 atau 17 orang dari Indonesia yang datang. Semua dibiayai oleh Time Magazine ini. Jadi waktu itu ya kaum teknokrat itu yang secara populer disebut sebagai Berkeley Mafia kan ditarik oleh Soeharto masuk dalam pemerintahan. Ini ingat loh, ini profesor-profesor, dosen-dosen di UI, Fakultas Ekonomi yang pada waktu itu sama sekali tidak punya pengalaman di dalam perundingan internasional, sama sekali tidak punya pengalaman dalam urusan membuat kebijaksanaan,
tidak punya pengalaman di dalam bikin undang-undang dan lain sebagainya. Mereka semua duduk bersama, lalu mereka tanya lebih lanjut kepada yang mewakili Indonesia. Bagaimana perubahannya? Bagaimana jaminannya? Bagaimana policy yang akan ke depan? Lalu yang dari Indonesia menjawab. Tapi mereka juga punya kesempatan, wah yang paling enak kalau misalnya hukumnya begini-gini-gini. Atau polisinya, kebijakannya begini-gini. Nah, mereka catat. Oh ya, ya Pak, bisa. Itu nggak ada masalah. Dan itu yang nanti akan menghasilkan undang-undang penanaman modal asing. Undang-undang pertama itu ya. Tahun 67. Ya. Jadi menarik itu undang-undang PMA dilahirkan sebelum undang-undang PMDN. Sejak itu, di bawah bimbingan IMF atau Dana Moneter Internasional, tulang punggung ekonomi Indonesia adalah hutang luar negeri dan investasi asing. Rezim Soeharto pun mulai mencari format sosial politik yang dapat melanggengkan kekuasaannya. Pemerintah mulai menyederhanakan partai-partai politik di Indonesia menjadi tinggal 3 partai. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga menginginkan hanya ada satu organisasi perburuhan nasional di Indonesia. Untuk memudahkan manajemen pembangunan ini, maka penyederhanaan bangunan-bangunan politik dan kemasyarakatan harus dilaksanakan. Sehingga waktu itu berdasarkan ketetapan nasional, kebijaksanaan nasional, maka ada hanya satu serikat buruh. Ada proses panjang bertahun-tahun di mana mereka mencoba mencari format perserikat buruhan yang paling cocok buat kebutuhan Orde Baru. Ya. Nah, sehingga dengan demikian muncullah kabarnya yang namanya Ali Murtopo dari Opsus. Dia ketua Opsus, operasi khusus gitu ya, dan Aspri asisten pribadi. Jadi suatu lembaga yang sifatnya remang-remang sebetulnya, tapi semua orang takut sama mereka. Lalu Ali Murtopo berpakasa, kalau begitu serikat buruh ini terlalu banyak yang semacam ini, sama dengan partai politik, bagaimana caranya serikat buruh ini jadikan satu. Dan udah, pertemuan ya di Bakin. Ali Murtopo itu kan pejabat Bakin juga. Jadi semua pertemuan di Bakin, lalu akhirnya melahirkan deklarasi bulan Februari berdirinya FBSI. Memang tidak ada pilihan pada waktu itu. Partai politik saja pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi serikat buruh yang memang tidak sama pendapatnya mengenai ini, sehingga pilihan yang dipilih itu nurut. Itu kira-kira demikian, dan Agus Dono ditetapkan itu sebagai ketua umumnya yang pertama. Di dalam konstelasi kekuasaan elit pada waktu itu, Ali Murtopo lagi naik, Suhardiman lagi turun. Agus Sudono dekat Ali Murtopo, dia naik. Adolf Rahman dekat dengan Suhardiman, dia turun. Dan Soekarno MPA disepakati menjadi sekretaris jenderalnya yang pertama. Nah, itulah FBSI terbentuk tahun 73 itu, yang merupakan kira-kira ya peleburan dari semua serikat buruh yang ada setelah PKI SOPSI hilang. Jadi kasarnya sebagian besar di antara mereka adalah mereka yang dalam derajat tertentu yang berbeda-beda, dari tinggi sampai rendah, bekerja sama dengan militer untuk meredam SOPSI dan garis yang militan radikal di dalam dunia perserikat buruhan. Nah, tapi karena kemudian ini PGRI buruh FBSI ini kemudian menyatakan dirinya sebagai gerakan serikat buruh, lalu PGRI itu beranggapan bahwa mereka bukan sebagai suatu organisasi gerakan, tapi kami ini adalah organisasi profesi, sehingga demikian agak sulit rasanya untuk bergabung bersama-sama. Ya, sebagai guru itu mereka menganggap bahwa mereka bukan buruh gitu kan. Jadi tidak bisa ya seenggaknya salah satu dalih yang mereka pakai adalah itu gitu loh. Tapi saya kira itu antara lain dasarnya itu adalah bahwa ya kontrol itu terhadap mereka itu dianggap sebagai terlalu kuat ya, terlalu domineering gitu ya. Jadi
Ya, yang mungkin bisa dikatakan adalah bahwa sepanjang upaya negara untuk menguasai dunia perburuan ini selalu terjadi riak-riak. Sebagai sebuah federasi, FBSI beranggotakan 21 serikat buruh sektoral yang disebut SBLP atau Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan. FBSI dan SBLP sama-sama memiliki struktur kepengurusan berdasarkan kewilayahan, seperti Dewan Pengurus Pusat atau DPP, Dewan Pengurus Daerah atau DPD, dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Agar FBSI menjadi satu-satunya federasi serikat buruh di Indonesia, keluarlah keputusan Menaker Transko nomor 1 tahun 1975 tentang pendaftaran serikat buruh. Peraturan ini menyaratkan bahwa serikat buruh tingkat nasional harus terdiri atas setidaknya 20 DPD dan 15 serikat buruh sektoral. Organisasi-organisasi internasional juga main peran di dalam ini. Misalnya banyak dari seminar-seminar yang berjalan sehingga sampai kepada tahun 73 itu didanai oleh organisasi-organisasi internasional, ICFTU, terus juga FAST itu Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman memainkan peranan yang sangat penting. So we had definitely, as far as I know, a lot of workers' education programs. Yang saya ingat, FAST saat itu banyak mengadakan program-program pendidikan buruh. Links to the at that time already existing centrally organized trade union by the Suharto regime. Tapi tidak memiliki proyek kerjasama langsung dengan serikat buruh tunggal yang didirikan oleh rezim Suharto. Together, I think with the Ministry of Labor at that time, the YTKI. Tapi yang jelas, kira-kira pada tahun 70-an, kalau tidak salah, kami bekerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja membangun YTKI. School or a labor college where workers' education programs were conducted and a lot of YTKI ini semacam sekolah atau kursus bagi buruh, dan banyak wakil buruh serta aktivis serikat yang mengikuti pendidikan di YTKI. Yang menarik di sini adalah apa? Bahwa ide awal 60 untuk menciptakan serikat buruh tunggal yang didominasi negara terwujud setelah tenggang waktu lebih dari 1 dekade. Terwujud, didominasi oleh militer, dinominasi oleh negara, dinominasi oleh Golkar, dinominasi oleh aktivis-aktivis atau petinggi-petinggi serikat buruh yang anti militansi buruh. Pada masa bersamaan, para pegawai negeri di lembaga pemerintahan dan perusahaan negara dihimpun dalam Korps Karyawan Republik Indonesia atau Korpri. Awalnya, Korpri adalah gabungan korps-korps karyawan atau Kokar di lingkungan departemen-departemen pemerintah. Amir Mahmud yang kala itu menjadi Menteri Dalam Negeri adalah menteri pertama yang membentuk Kokar di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Kokar Mendagri inilah kemudian yang dikembangkan, yang menjadi Korpri, lalu sehingga lebih diperluas lagi, termasuk yang BUMN itu tidak boleh ada serikat buruh. Kaum pegawai negeri dan buruh BUMN yang sejak zaman kolonial terhimpun dalam serikat-serikat buruh yang militan, kini menjadi organisasi buruh yang pertama kali dikendalikan langsung oleh pemerintah dan militer. Selain terlibat langsung dalam pembentukan dan kehidupan serikat, untuk menjaga kestabilan sosial dan kenyamanan investasi, pemerintah menyebarkan tafsir tunggal terhadap Pancasila dalam hubungan perburuhan. Dicetuskanlah sebuah doktrin yang dinamakan Hubungan Perburuhan Pancasila atau HPP. Itu kan muncul tahun 74 ya, Hubungan Perburuhan Pancasila. Itu yang menyatakan bahwa hubungannya sifatnya negara, majikan, buruh, terus sifatnya kooperatif. Tidak ada pertentangan, karena pertentangan itu liberalis dan komunis. Kita Pancasila. Industrial relation itu harus berdasarkan dasar ideologi ini. Jadi sifatnya keluarga. Dan dasar ideologi kita tidak pernah menghadapkan secara diametral kelompok-kelompok dalam masyarakat, karena kita selalu ingin mewujudkan musyawarah di antara kita.
Nah, dalam keluarga kan itu nggak berantem, walaupun sebenarnya keluarga kan berantem. Dalam keluarga itu mesti nggak berantem, dan kalau berantem di keluarga siapa di dalam benak kaum yang patriarkis ini, siapa yang bapak itu siapa? Negara. Satu bentuk kekerabatan. Kebetulan bapak ini lebih senang sama anak yang satu ini karena menghasilkan uang anak yang satu ini. Majikan. Satu bentuk persaudaraan. Dari dalam negara kekeluargaan Pancasila itu, bapak mempunyai hak untuk tempeleng anak yang lemah, buruh. Hubungan pekerja dan pengusaha itu bukan hubungan diametral, tapi hubungan yang diikat oleh kepentingan bersama untuk menjamin ketenangan di sektor produksi barang dan jasa. Kalau hubungan keluarga kan nggak ada kelas gitu kan, semua kelasnya sama gitu kan. Gimana yang satu tinggal di gedong, satu tinggal di gubuk, kelasnya sama kan nggak masuk akal gitu. Karena kepentingan satu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Disemangati oleh falsafah ini pula, pada pertengahan 80-an, Sudomo selaku Menteri Tenaga Kerja menganggap bahwa sistem organisasi FBSI masih membingungkan masyarakat dan terlalu liberal. Selain itu, pemerintah melihat bahwa pada akhir 70-an dan 80-an banyak terjadi demonstrasi dan pemogokan. Pada saat itu, buruh itu di pekerjaan-pekerjaan menghadapi tantangan, selalu dikaitkan dengan modal asing dan lain sebagainya, tidak boleh mogok tapi sementara itu peningkatan kesejahteraan ini lambat sekali. Tahun 78 itu terjadi devaluasi rupiah, ya, yang menyebabkan ya banyak kesulitan ekonomi lah ya buat buruh ya. Nah, sehingga beberapa serikat pekerja yang tidak sabar lagi menghadapi situasi semacam itu lalu sering mengadakan pemogokan. Walaupun di atas itu sudah distrukturkan sedemikian rupa ya, di bawah ini masih ada aktivis-aktivis yang walaupun mereka itu bukan bekas SOPSI PKI, tapi mempunyai idealisme. Mereka di tingkat grassroots kan, bukannya di tingkat pejabat-pejabat kayak Agus Sudono itu. Nah, pada saat orang mogok-mogok ini, lalu Sudomo itu jadi Menteri Tenaga Kerja. Awal 80-an posisi dia apa? Kopkamtib. Wapangap Kopkamtib. Kerjaannya adalah untuk meredam aksi-aksi buruh. Jadi pendekatannya itu dalam melihat gerakan serikat buruh ini bukan pendekatan sosial ekonomi atau pendekatan, tapi dia hanya satu, security approach. Dia menganggap bahwa FBSI walaupun itu didominasi oleh negara, didominasi oleh tentara dan sebagainya, itu masih sulit untuk dikendalikan secara penuh. Buktinya apa? Nah, masih ada kan aksi buruh. Berarti FBSI itu nggak menjalankan perannya dengan baik, gagal. Pengaruh daripada Sudomo ini ternyata juga cukup kencang di dalam tubuh FBSI. Nah, sehingga terus terang saja Munas FBSI yang kedua pada tahun 1985 itu kita anggap satu Munas yang betul-betul mungkin saya dramatisir ya, unbelievable ya gitu. Jadi struktur federasi itu dibubarkan, dijadikan sistem unitaris, hierarkis, di mana sistem komando kayak militer lah gitu. Konsep ini adalah konsepnya Sudomo. Kita tahunya itu karena semua orang dipanggil satu-satu itu menghadap beliau itu. Kalau federasi kan agak longgar, dia nggak senang. Orang republik itu juga unitaris kok serikat buruhnya federalis gitu. Harus unitaris juga dong. Nah, itu sering terjadi perubahan. Yang pertama, perubahan nama Federasi SPSI menjadi SPSI. Yang dari 21 sektoral atau SBLP dirubah menjadi 13 departemen. Jadi unitaris murni. Penguasa tunggal SPSI itu. Yang kedua istilah waktu buruh diganti pekerja. Pada hari itu istilah buruh diganti pekerja, agak lebih familiar. Yang ketiga penggantian nama hubungan perburuhan
HPP Pancasila, hubungan perburuan Pancasila menjadi hubungan industrial Pancasila. Sudomo ini bilang HPP itu hubungan perburuan Pancasila. Masih ada kata buruh di situ. Nggak senang kata buruh. Karena kata buruh itu melekat pada nama organisasi buruh paling militan sejak zaman kolonial. Jadi konotasinya kalau buruh itu militan. Jadi dia nggak senang itu kata buruh. Orde Baru nggak senang kata buruh. Akhirnya pada bulan Januari tahun 86 kita mendeklarasikan, mengumumkan lahirnya apa yang kita sebut Sekber SBLP. Jadi kita belum mau menyebut nama lain karena kita masih menganggap kita ingin SBS ini kita tetap federasi sifatnya, dan karena itu kita tidak berpikiran lain itu pada waktu itu. Mungkin dengan cara ini akan lebih baik. Karena tidak jajab kami deklarasikan itu, Adolf Rahman ketuanya, itu disepakati, lalu saya sekjennya pada waktu itu. Puncak kendali pemerintah dan militer dalam urusan perburuhan terjadi pada tahun 1986. Saat itu, dengan dalih stabilitas nasional, Laksamana Sudomo mengeluarkan keputusan Menteri nomor 342 tahun 1986 yang melegalkan campur tangan militer dalam perselisihan perburuhan. Sejak tahun ini juga, setiap pengurus SPSI sampai ke tingkat cabang harus lolos saringan yang dilakukan oleh militer secara sistematik lewat badan-badan sipil maupun militer. Kendali pemerintah dan militer yang begitu kuat menuai banyak kritik dari dalam dan luar negeri. Ada 3 isu pada saat itu yang dikembangkan oleh teman-teman di Amerika, di Eropa, terhadap Indonesia. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Yang kedua adalah kebebasan bersikap yang tidak diberikan kepada pekerja. Lalu ancaman mereka adalah dalam social dialog itu adalah pencabutan GSP. Kenyataannya, SPSI memang tidak pernah memberikan perlindungan pada kaum buruh, termasuk dalam hal yang paling mendasar, seperti upah yang kian hari kian ditekan. Di akhir dekade 80-an, gelombang protes dan pemogokan buruh kembali terjadi. Setelah FBSI menjadi SPSI, ada beberapa tahun tenggang waktu di mana SPSI itu tidak bisa betul-betul menjalankan fungsinya sebagai serikat pekerja untuk anggota-anggotanya. Nah, oleh karena itu, para pekerja yang menginginkan atau para buruh yang menginginkan pendampingan kalau ada kasus, pendidikan, pembelaan, dan lain sebagainya, itu kemudian mencari kelompok-kelompok lain di luar perusahaan yang bisa melakukan itu. Dan pada saat inilah kira-kira akhir 80-an dan awal 90-an itu banyak muncul yang disebut dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang perburuhan. Pertengahan tahun 80-an ke sini terjadi juga arus investasi asing masuk luar biasa di sini dalam era industrialisasi substitusi ekspor. Jadi masuk perusahaan-perusahaan manufaktur mulai dari sepatu, garmen, industri makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya paling signifikan, bagaimana LSM merespon ini. Jadi dibikinlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal, setengah formal untuk mulai mengorganisasi buruh, setidaknya memberikan mereka kesadaran atau membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan sebagainya. Yang karena sekarang ini kan udah muncul satu generasi buruh yang sama sekali sudah tidak punya pengalaman dengan tahun 60-an. 70-an aja udah nggak punya pengalaman, nggak tahu gitu. Tahun 90-an, bermunculan serikat-serikat buruh di luar SPSI yang diorganisasi oleh LSM. Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan atau SBMSK yang berdiri pada tahun 1990 di Jakarta adalah contoh gerakan semacam ini. Jadi waktu itu ketuanya Princen, lalu ada Saud Aritonang, tapi kira-kira memang bidannya itu 2, LBH, ya, YLBHI dan
kantor Princen, LPH waktu itu. Nah, saya kira itu, dan tanpa disokong itu saya kira nggak mungkin. Dan memang kemudian ya, menjadi komitmen LBH saya kira untuk mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi independen untuk melawan. Selain fungsi pengorganisasian, LBH juga memiliki fungsi pelayanan hukum. Pelayanan hukum itu artinya dia menjadi pengacara bagi kaum buruh yang datang atau buruh-buruh yang datang meminta untuk didampingi kasusnya. Nah, dalam konteks ini, semua staf LBH kemudian harus menggunakan pendekatan yang legal formalistik. Dia harus menggunakan aturan-aturan yang sudah diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan ini sendiri dalam setting yang besar harus dilihat sebagai alat kontrol terhadap kaum buruh juga. Oleh karenanya, sepanjang pengacara-pengacara LBH bekerja untuk menangani kasus, jarang sekali ada kasus-kasus yang bisa dimenangkannya. Nah, akhirnya kemudian SBSK tidak terlalu efektif di dalam menjuangkan buruh, dan akhirnya dengan konflik internal kemudian menjadi serikat buruh itu mati. Tahun 1992, peran SBMSK digantikan oleh SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang didirikan oleh Muchtar Pakpahan, seorang aktivis LSM lainnya. Sekalipun SBSI mengalami perkembangan yang sangat pesat, organisasi ini juga tidak pernah diakui oleh pemerintah. Malahan, Muchtar Pakpahan dan beberapa aktivis SBSI lainnya ditangkap dan dipenjara karena dituduh mendalangi kerusuhan massal di Medan pada bulan April 1994 yang melibatkan setidaknya 20.000 buruh. SBSI setelah peristiwa Medan ya praktis paralyzed loh ya. Pada bulan Oktober 1994, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia atau PPBI didirikan oleh kelompok-kelompok diskusi mahasiswa yang mendekatkan diri pada komunitas buruh. Di beberapa daerah, para mahasiswa ini membuat komite-komite aksi bersama dengan para buruh. Karena ada satu keinginan untuk membuat sebuah gerakan yang sifatnya nasional dengan program-program yang sama, maka kita berpikir serikat buruh harus didirikan. Kuncinya adalah serikat buruh. Mungkin dalam benak mereka itu mereplikasi pengalaman Korea tahun 87 ke atas, di mana organisasi mahasiswa itu bergabung dengan organisasi buruh untuk menciptakan Minjungno itu loh, gerakan buruh Minjungno itu yang radikal. Berbeda dengan SBMSK dan SBSI, PPBI menyatakan berafiliasi secara politik kepada Partai Rakyat Demokratik. Jadi serikat buruh yang mengambil jalur perjuangan politik dan perjuangan ekonomi yang sama penting. Aksi-aksi PPBI yang sering menyinggung soal difungsi ABRI misalnya, membuat organisasi ini cepat menjadi target pihak keamanan. Tekanan militer memuncak pada tahun 1996 ketika mereka membubarkan demonstrasi PPBI di Sidoarjo. Para aktivis PPBI kemudian ditangkap dan dipenjara. Aktivisnya ditangkap, disiksa, pengikutnya diteror, sehingga ketakutan bersentuhan dengan segala yang menyangkut PPBI dan PRD. Lalu pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa PPBI adalah organisasi terlarang. SPSI pada waktu Bomor Pasaribu loh yang pimpin itu mengeluarkan pernyataan bahwa PPBI adalah organisasi terlarang dan buruh dilarang untuk ikut-ikut PPBI. Sistematik ya, MUI mengeluarkan bahwa statement bahwa halal darahnya karena mereka komunis. Ya, organisasi-organisasi Islam juga begitu, termasuk Amin Rais. Untuk meredam kritikan dan reaksi yang datang dari luar dan dalam negeri, Menteri Tenaga Kerja Kosmas Batubara pada tahun 90-an menginstruksikan agar SPSI mengubah struktur organisasinya, serta meminta tokoh-tokoh sekber SBLP untuk bergabung kembali. Karena Kosmas Batubara mendorong itu supaya diadakan rekonsiliasi, dan kita menyatakan kita hanya akan ikut di dalam SPSI kalau SPSI itu menyatakan dirinya organisasi federatif. Pada tahun 95 ini sudah di reform untuk SPSI. Nah, pada waktu
malu-malu kucing, semuanya malu-malu kucing pada itu. Jangan dulu dah terlalu drastis. Kita bikin semi dulu. Nah, lalu katanya mereka seminya itu sektor. Tetap SPSI unitaris, tapi ada sektoral. Jadi apa yang kita usulkan itu beberapa dirubah oleh Menteri Tenaga Kerja mengenai pendaftaran serikat buruh. Sehingga sektor-sektor yang ada itu menjadi serikat pekerja sektoral. Di mana pemimpin sektor itu, ketua dan sekretaris sektor itu dipilih oleh Munas. Yang kemudian mereka menyebut SPA, Serikat Pekerja Afiliasi. Kongres SPSI, Munas SPSI didului dengan kongres-kongres, munas-munas sektoral tadi. SPSI yang unitaris itu kembali berubah menjadi federatif. Sejak itu, organisasi ini secara resmi menyandang nama baru, yakni FSPSI, atau Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Namun perubahan struktur kekuasaan organisasi ini tidak membawa dampak yang berarti bagi kaum buruh. Kekerasan aparat negara terhadap kaum buruh masih tetap harus dianggap sebagai kodrat yang hanya dapat diterima dan setelah itu dilupakan. Bentuk-bentuk kekerasan di zaman Orde Baru terhadap kaum buruh itu sangat bermacam-macam. Dari mulai bentuk-bentuk intimidasi, larangan rapat, larangan adanya pertemuan, kemudian melarang penggunaan kaos-kaos yang tulisannya adalah mengajak buruh untuk berjuang dan lain sebagainya, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan fisik. Salah satu kejadian yang pada masa itu masih sangat sulit dilupakan adalah kasus tewasnya Marsina di tahun 1993. Nah, sebenarnya yang pertama membongkar kasus Marsina itu sebenarnya itu adalah Yayasan Arek. Yayasan Arek di Surabaya, karena kebetulan buruh di PT Catur Putra Surya itu ya, pabrik arloji di Sidoarjo itu adalah mereka yang mengorganisir. Sebenarnya itu kasus Marsina berawal dari tuntutan kawan-kawan yang di JPS untuk hak normatifnya, sebenarnya soal upah, soal cuti, dan segala sesuatu yang hak yang normatif itu. Kasus Marsina itu menunjukkan fakta adanya intervensi atau bahkan dijadikan bisnis oleh militer untuk melakukan pemecatan terhadap para pekerja atau para buruh yang tidak bisa secara legal dilakukan oleh perusahaan. Terus ketika demi dia tahu kawan-kawannya itu dipanggil Koramil, dipanggil Kodim ke kantornya, dia sudah mulai gelisah, mulai mempertanyakan teman-temannya, sampai sempat nyusul ke Kodim 1 kali. Waktu itu terus karena dia nyusul, teman-temannya sudah balik, dia balik ke Siring, ke Tugu Kuning itu, dan ketemu beberapa temannya. Taulah dia bahwa kawan-kawan yang disuruh datang ke Kodim itu ternyata di PHK di sana, dan dia nggak terima. Karena saat itu teman yang paling saya ingat paling berani menghadapi baik satpam maupun pimpinan perusahaan itu Marsina. Di Tugu Kuning inilah pada tanggal 5 Mei 1993 Marsina semasa hidup terakhir kali terlihat oleh teman-temannya. 2 tahun kemudian, kasus Marsinah ini seperti menguap. Tepatnya setelah para pihak yang merasa dikambing hitamkan militer dibebaskan Mahkamah Agung. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter yang berawal di Thailand. Hutang luar negeri para konglomerat kroni Soeharto menjadi berlipat-lipat karena jatuhnya nilai tukar rupiah. Hutang swasta ini dimungkinkan karena adanya liberalisasi ekonomi yang didukung oleh Bank Dunia pada masa sebelumnya. Pada saat kritis ini, IMF menawarkan bantuan untuk memulihkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dengan beberapa syarat. Syarat-syaratnya IMF itu akan menghancurkan bisnis keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Jadi Soeharto punya 2 pilihan, ikut IMF yang waktu itu dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan luar negeri terhadap ekonomi Indonesia, atau
melindungi kepentingan keluarganya dan kroninya. Dia pilih melindungi keluarganya. Akhirnya Soeharto tidak bisa mempertahankan kepercayaan dunia dan pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukung setianya. Tapi yang penting itu tim ekonominya mundur. Satu. Kedua, Wiranto yang begitu loyal dan sebagainya mengatakan pada Soeharto praktis, Pak, kayaknya nggak bisa diselamatin deh. 21 Mei 1998, Soeharto turun dari kekuasaan yang sudah dipegangnya selama 32 tahun dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Gerakan buruh Indonesia pun memasuki babak baru.